Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas 06 Sake 008. Nama saya Sadam Lasmana. Teman saya Berkasa Walaudin, Winlore Sinambela, Johansson Fernando Herman Pangabean. Kali ini kami akan mempresentasikan tentang pasar uang dan valuta asing. Pasar uang. Pasar uang adalah suatu wadah tempat pertemuan antara pemilik dana dengan calon konsumen, baik bertemu langsung maupun melalui perantara, atas transaksi permintaan atau penawaran terhadap sejumlah dana atau surat-surat berharga jangka pendek, umumnya di bawah 270 hari atau tidak melebihi dari 1 tahun. Selanjutnya, karakteristik pasar uang. 1. Nilai transaksi yang sangat besar. 2. Orientasi profit. 3. Kecilnya resiko gagal tagih. 4. Jatuh tempo setahun atau kurang. 5. Instrumen pasar uang mudah untuk diperdagangkan kembali. 6. Liquid atau mudah untuk dicairkan. Peserta pasar uang diantaranya yaitu 1. Pemerintah, 2. Bank sentral, 3. Bank komersil, 4. Sektor bisnis, 5. Individu, 6. Perusahaan sekuritas dan investasi, contohnya perusahaan sekuritas, pembiayaan, perusahaan asuransi, dan dana pensiun. 7. Foreign insurance. Fungsi dari pasar uang diantaranya yaitu 1. Salah satu sumber pembiayaan modal kerja dan investasi jangka pendek bagi perusahaan untuk melakukan ekspansi usaha. 2. Sebagai fasilitator dan mediator para investor dari luar negeri yang ingin berinvestasi menyalurkan pinjaman jangka pendek kepada pengusahaan di Indonesia. 3. Sebagai mediator dan menghimpun dana masyarakat dalam bentuk transaksi perdagangan surat-surat berharga berjangka pendek. 4. Menawarkan kepada masyarakat untuk ikut adil dalam pembelian sertifikat Bank Indonesia atau BI serta surat berharga pasar uang. Tujuan pasar uang bagi investor adalah 1. Dari pihak yang membutuhkan dana, 2. Dari pihak yang menanamkan dana. Dari pihak yang membutuhkan dana yaitu 1. Untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek, 2. Untuk memenuhi kebutuhan likuiditas, 3. Untuk memenuhi kebutuhan modal kerja, 4. Sedang mengalami kalah clearing. Selanjutnya, tujuan pasar uang bagi investor dari pihak yang menanamkan dana. Terdapat 5 tujuan pasar uang bagi investor dari pihak yang menanamkan dana. Yang pertama, untuk memperoleh penghasilan dengan tingkat suku bunga tertentu. Yang kedua, membantu pihak-pihak yang mengalami kesulitan keuangan. Yang ketiga, spekulasi. Berikutnya terdapat kelebihan dari pasar uang. 1. Sarana untuk mencari pinjaman dana di jangka pendek bagi perusahaan yang mengalami kesulitan likuiditas. 2. Sarana untuk menempatkan kelebihan dana yang dimiliki oleh badan usaha. Dan terdapat kekurangan dari pasar uang, yaitu 1. Resiko pasar, 2. Risiko gagal bayar, 3. Risiko inflasi, 4. Risiko nilai tukar. Terdapat beberapa resiko-resiko yang terjadi di dalam berinvestasi di reksadana pasar uang. Pertama, resiko pasar atau interest rate risk. Yang kedua, resiko reinvestment. Yang ketiga, resiko gagal bayar atau default risk atau credit risk. Yang keempat, resiko inflasi atau resiko daya beli atau purchasing power risk. Yang kelima, resiko valuta atau currency risk atau exchange rate risk. Yang keenam, resiko politik. Instrumen pasar uang Indonesia. 1. Surat berharga pasar uang atau SBPU adalah surat berharga yang diperjualbelikan dengan cara diskonto dengan Bank Indonesia atau lembaga keuangan lainnya yang diunjuk oleh BI.
2. Sertifikat Bank Indonesia atau SBI adalah surat berharga berbentuk hutang jangka pendek yang diterbitkan oleh pemerintah. 3. Deposito adalah instrumen keuangan yang diterbitkan oleh bank atas simpan nasabahnya dengan periode jatuh tempo dan tingkat suku bunga tertentu. 4. Promissory notice adalah surat pernyataan kesanggupan membayar atas transaksi hutang piutang jangka pendek antara kreditur dengan debitur. 5. Treasury bills adalah surat hutang yang diterbitkan oleh negara di mana jangka waktunya di bawah 1 tahun. 6. adalah bankers acceptance adalah salah satu instrumen pasar uang yang digunakan pada kegiatan ekspor dan impor barang atas digunakan sebagai transaksi valuta asing atau falas. 7. Commercial paper adalah instrumen hutang yang diterbitkan oleh perusahaan kepada investor dengan tanpa jaminan atau collateral untuk membiayai kewajiban jangka pendeknya. 8. Call money adalah instrumen yang dipergunakan pada kegiatan transaksi pinjam-meminjam sejumlah dana antar bank untuk periode jangka pendek. Berikutnya ada beberapa contoh dari instrumen pasar uang ditampilkan pada gambar slide di bawah ini. Perbedaan antara pasar uang dan pasar modal di antaranya adalah: 1. Instrumen pasar uang periode waktunya adalah jangka pendek atau lebih kecil dari 270 hari, sedangkan pasar modal periodenya jangka panjang. Yang kedua, produk pasar uang yang utamanya adalah SBI, SBPU, dan deposito, sedangkan produk pasar modal adalah saham, obligasi, dan reksadana. Yang ketiga, pasar uang diotorisasi oleh Bank Indonesia, sedangkan pasar modal oleh Departemen Keuangan melalui Badan Pengawas Pasar Modal atau BAPEPAM. Yang keempat, proses seluruh transaksi pasar uang adalah di bank, sedangkan pasar modal di bursa efek dan perusahaan sekuritas. Yang kelima, resiko dan earning pasar uang lebih kecil karena lebih stabil, sementara pasar modal resiko dan earningnya lebih tinggi. Valuta asing, forex exchange market, atau sering pula disebut dengan bursa falas, adalah suatu mekanisme di mana orang dapat mentransfer daya beli antar negara, memperoleh atau menyediakan kredit untuk transaksi perdagangan internasional, dan meminimalkan kemungkinan risiko kerugian akibat terjadinya fluktuasi kurs suatu mata uang. Secara umum, permintaan atau penawaran valuta asing dilakukan di bursa valuta asing yang diselenggarakan oleh bank atau lembaga keuangan lainnya. Dan kita dapat melihat contoh transaksi fals pada gambar. Fungsi falas. Yang pertama, transfer daya beli. Setiap pihak bertahan untuk menggunakan mata uangnya sendiri. Yang kedua, menyediakan kredit. Diperlukan untuk membiayai barang dalam perjalanan. Yang ketiga, mengurangi risiko valuta asing. Menyediakan fasilitas perlindungan untuk pelaku terhadap perubahan kurs. Tujuan melakukan pasar falas: 1. Untuk transaksi pembayaran. 2. Mempertahankan daya beli. 3. Pengiriman ke luar negeri. Dan 4. Mencari keuntungan. Jenis transaksi dalam pasar falas. Yang pertama, transaksi spot adalah jual beli mata uang dengan penyerahan dan pembayaran antar bank yang akan diselesaikan pada 2 hari kerja. Value today, value tomorrow,
value spot. Yang kedua, transaksi forward. Disebut juga transaksi berjangka pada prinsipnya adalah transaksi sejumlah mata uang tertentu dengan sejumlah mata uang lainnya dengan penyerahan pada waktu yang akan datang. Kurs ditetapkan pada waktu kontrak dilakukan, tetapi pembayaran dan penyerahan baru dilakukan pada saat kontrak jatuh tempo. Ketiga, transaksi swap. Dalam pasar antar bank adalah pembelian dan penjualan secara bersamaan sejumlah tertentu mata uang dengan tanggal valuta atau penyerahan yang berbeda. Kurs dan quotation fallacy. Kurs valuta asing yaitu harga suatu mata uang yang dinyatakan dalam mata uang lain. Quotation valuta asing yaitu merupakan suatu pernyataan kesediaan melakukan transaksi jual beli falas pada suatu kurs yang diumumkan, yang terdiri dari yang pertama direct quotation, yaitu cara penentuan kurs suatu mata uang di mana satu mata uang asing digunakan untuk menilai mata uang lokal. Yang kedua, indirect quotation. Penentuan kurs berdasarkan indirect quotation merupakan kebalikan dari direct quotation, yaitu penentuan kurs di mana unit mata uang lokal digunakan untuk menilai mata uang asing. Yang ketiga, USD quotation. Dalam transaksi falas internasional, USD selalu dijadikan sebagai mata uang referensi dalam penentuan kurs mata uang asing lain. Interaksi antara pasar valuta asing dan pasar uang. Pemilihan dana dalam pasar uang selalu berkaitan dengan pasar falas. Artinya, jika hendak menginvestasikan uang dalam pasar uang, maka harus mempertimbangkan dan menentukan investasi mana yang paling menguntungkan di pasar uang atau falas. Interaksi antara pasar uang dan falas ini menjadi lebih penting apabila jumlah dana yang ada dalam jumlah besar atau kondisi ekonomi pada saat yang kurang baik. Demikian akhir presentasi dari kelompok kami. Semoga ilmu yang kami sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Tetap sehat dan sukses selalu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.